Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, sesuai dengan reminder tadi pagi, hari ini ya kita belum ada data penting. Jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke TA ya. Subuhnya juga belum ya. Jadi seingat gue Senin Selasa tuh nggak ada ya. Yes, benar, Senin Selasa belum ada ya. Nah, tapi pada hari ini kita akan bahas dulu mengenai news nih sebelum kita masuk ke TA ya. Jadi untuk newsnya datang dari US, di mana ternyata ya waktu beberapa hari lalu ya itu masih belum fix ya, tetapi sekarang udah fix nih, di mana US ya sudah memutuskan, lebih tepatnya Trump lah ya, Trump dan US sudah memutuskan mereka akan mendelay ya untuk tarif sampai ke tanggal 1 Agustus. Harusnya kan di bulan Juli ini ya. Nah, tetapi digeser ke tanggal 1 Agustus begitu ya. Jadi kan 90 day pause itu harusnya stopnya di tanggal 9 Juli, tetapi diubah jadi ke tanggal 1 Agustus. Nggak tahu buat apa. Apakah mungkin kesempatan untuk nego lagi ya? Maybe ya, tapi intinya sih kalau harapan kita ya semoga hasilnya nggak bikin jadi aneh-aneh, dan semoga sih bisa ada negosiasi yang sehingga jadi nggak bikin market berantakan lah, atau lebih tepatnya nggak bikin ekonomi US berantakan sehingga ngaruh ke market begitu ya. Oke. Next kita akan lihat aja dulu ke chart. Untuk kondisi BTC kita bisa lihat di sini ya. Overall ya masih ya reject ya, sesuai dengan pembahasan DCWT sesi pertama tadi ya. Reject oleh struktur 109.400-an begitu ya. Nah, buat lo yang sudah ngikutin DCWT sesi pertama juga berarti sudah dapat posisi short ya, dan posisi shortnya ya seperti yang gue bilang tadi ya, target TP-nya bisa di 107.200-an atau di salah satu ya struktur inilah ya, boleh di 108.200-an sampai 108.000 pas deh ya. Tinggal pilih mau yang mana. Ini tentunya lebih konservatif, ini lebih agresif ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat dulu kondisi BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya. Lanjut lagi turun ya, bahkan di close tadi pagi jam 7 itu di bawah dari EMA 20 ya. Ya, ini mungkin apa ya? Apakah ini, jujurnya gue juga sedikit bingung ya kalau mau ngomong optimism dari mana ini ya? Karena kalau mau ngomong kita masih ada urusan tarif begitu ya. Lalu kalau kita mau ngomongin juga soal apa lagi ya? Konflik juga belum ada resolusi itu ya, konflik di Middle East gitu. Jadi nggak tahu sih ya. Apa mungkin ya, mungkin dari statement Jerome yang terakhir lebih cenderung netral, sedikit dovish mungkin ya, terakhir dia ngomong kan, di mana dia statement terakhir itu dia tidak bilang tidak mungkin di bulan Juli dia ada penurunan interest rate. Nah, itu sangat berbeda nadanya dibandingkan dengan statement dia sebelumnya, speech dia sebelumnya begitu. Jadi mungkin dari situ ya orang-orang jadi lebih antusias, berharap kita bisa mulai masuk ke altcoin season. Tapi gue ingatkan sekali lagi, hati-hati. Oke, statement mulai bagus ya, tetapi balance sheet masih ya relatif turun dan bahkan yang terakhir balance sheetnya ya lagi-lagi turun lagi ya. Jadi udah turun berapa kali nih ya. Jadi ya hati-hati aja, ini masih masuk dalam kategori QT atau quantitative tightening ya. Jadi jangan sampai kalian kegedean altcoins, karena ya jangan lupa ya, this is not the first time ya BTCD ada pelemahan begitu. Kayak di sini kan pelemahan nih ya. Ada pelemahan, dan juga dengan rumor di masa-masa ini The Fed katanya akan mulai bikin balance sheet netral ya. Bener nih, mulai naik. Wah, banyak yang semangat. Taunya dibanting lagi ya naik lagi BTCD-nya. Begitu. So, keep it 60-40 ya, 60-40 at max. Kalau BTC mau lebih gede nggak apa-apa. Misalkan mau 70, 80, 90 nggak apa-apa. Tapi yang bahaya adalah kalau sampai lu alts-nya pengen digedein lagi. Begitu. Berapa banyak orang yang sudah kena ya karena iming-iming altcoin season. Begitu. Nah, selama belum terjadi balance sheet yang minimal netral, ya data menunjukkan kita masih belum bisa masuk ke altcoin season. Begitu. Walaupun ya kita harus akui sudah mulai ada nih ya, udah mulai tercium wangi-wangi The Fed mungkin mulai ada potensi pivot mungkin ya dari statement dari Bang Jerome. Tapi ya datanya belum menunjukkan itu, so ya bersabar saja begitu. Dan lagi pula kalau lu keep it 60-40 pun gitu ya, 40% tuh udah gede loh ya. Kalau sampai masuk ke altcoin season lu punya 40% alts ya di portfolio, itu udah cukup sekali sebenarnya ya. Jangan sampai terlalu nafsu, jangan sampai terlalu greedy, pengennya semua porto di alts waktu masuk di altcoin season.
Karena ya bagi orang-orang yang udah cobain kena di 2024 gitu ya, kuartal 4 maupun awal tahun ya udah merasakan sendiri kan pahitnya janji manis altcoin season yang tidak kesampaian gitu ya. Oke, langsung aja ke komen. Yang pertama dari Kira Dota. Halo Kotoshi, izinkan noobs yang baru masuk kripto di bulan Maret dan langsung nemu channel ini ingin bercerita sedikit. Wah, mantap nih ya. Alhamdulillah, saya ingin bilang kalau DCA is super worth it ya. Waktu perang masuk, waktu Elon versus Trump masuk, profit dan mental terbukti terjaga sangat baik. Mantap ya. Kuncinya siapkan Puru dan DCA. Simple nuts. Apa itu simple nuts ya? Waduh, bahasanya gue roaming sedikit nih. Simple nuts ya. Cara Kotoshi. Simple banget mungkin ya. Oke. Simple banget mungkin ya. Dengan tidak all in, artinya kita memberi ruang untuk kesalahan. Dan mengakui bahwa nggak ada yang tahu masa depan. Bakal kayak gimana. Dan menurut saya itu sangat bijak. Yes, ya semakin kita sadar, semakin kita cepat-cepat mudeng bahwa market tuh bukan kita yang kontrol, kita akan lebih cepat profit. Ya, that's the irony of it. Gitu ya. Menurut Koko gimana? Tujuan komen ini biar menginspirasi semua yang lain bisa bahwa saya noobs gak terlalu ngerti kripto karena baru join, cuman modal nurut dengerin aja profit terus. Salam tabur tuai kok. Mantap ya. Ya bagus. Ini sekali lagi ya, gue sangat happy ada orang-orang yang ini jujurnya jarang loh, bro. Kayak Bro Kira Dota. Banyaknya orang itu setelah jatuh dulu baru belajar. Nah, Bro Kira Dota masuk berarti dalam kondisi yang langsung oke, yang langsung ngikutin dan langsung bisa profit tanpa harus kena embel-embel, kena dulu bullshit ini itu ya, which is really good. Ini sebenarnya yang paling ideal seperti ini ya, tapi ya jujurnya kalau menurut gua kayak Bro Kira Data sedikit banyaknya orang masuk ke kripto, tertarik ke kripto itu karena profitnya saja. Wah, ada janji profit yang luar biasa begitu ya. Jarang ada orang yang benar-benar mau belajar begitu ya. Makanya ya lu bisa lihat sendiri kan TCI walaupun kita sangat konsisten bikin konten ya dan benar-benar kita bentuknya edukasi, nggak ada fee sama sekali ya untuk masuk untuk nonton YouTube atau nonton konten apapun dari TCI, tidak ada perlu bayar sama sekali. Tapi ya growth kita akan lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang menjual janji akan cepat kaya begitu. Jadi nah ini Bro Kira Dota jujurnya ini minoritas sekali nih orang bisa seperti ini ya. Dia bisa langsung masuk dan benar-benar pengen belajar begitu ya. Jadi bisa newbie yang benar-benar masih bingung kripto pun bisa asalkan mau belajar dan ya mentalitasnya investasi bukan berjudi gitu. Tapi ya baik lagi sih gue harus akui sulit. Rata-rata para investor kripto ini banyaknya mentalnya pejudi begitu. Udah jatuh baru pelan-pelan belajar begitu. That's the common the common patternnya seperti itu ya. Mantap ya, gue berharap semakin banyak kayak Bro Kira Dota nih yang jadi masuk ke market itu nggak perlu ngerasain dulu pahitnya, langsung manis dulu ya, langsung manis aja begitu ya. Sip, mantap. Next dari mana lagi nih ya? Next, wah banyak juga ya. Next dari Mai Joyo Santoso. Terima kasih banyak Bang. Setelah nonton konten ini hari-hari bahas retest atau pasang posisi jadi mulai bisa cuan meski 50.000 sampai 200 ribuan. Mayan buat jajan. Yes, mantap ya. Berarti mungkin gua asumsi ini posisi futures mungkin atau gimana ya? Karena kan buat jajan dan lain-lain. Tapi ya baik lagi apapun itu ya lu bisa kontrol sendiri mau buat jajan kayak mau buat nanti masa depan, monggo boleh ya. Tapi yang gue bikin happy adalah apa ya, lu bisa mulai get it lah begitu ya cara setupnya dan seterusnya ya. Mantap, semoga makin konsisten cuan dan ya teruslah konsisten untuk mau belajar karena kalau kita udah merasa nggak perlu belajar lagi, nah disitulah kita harus berhati-hati begitu. Biasanya bisikan-bisikan iblis tuh mulai ada tuh di telinga. Ya, sip, mantap. Next. Dari Anans, aduh ini bacanya gimana ya? Anans LRC aja deh ya. Kenapa kebanyakan news AS yang bikin market bergejolak Bang? Karena apapun itu ya kripto itu masih very US based begitu ya. Walaupun ini mungkin nggak akan selamanya juga ya. Mungkin aja nanti ke depannya ada negara-negara lain yang lebih berkuasa dalam tanda kutip di kripto gitu ya. Mungkin saja bisa seperti itu. Sama kayak gini lah. Sama kayak minyak ya. Itu tentunya ya US tetap punya kuasa tapi ya
Lu bisa lihat ya, kayak beberapa negara Middle East yang penghasil juga minyak tentunya akan bisa membuat pengaruh yang besar juga di industri itu di industri minyak begitu ya. Nah, ya mungkin kedepannya kalau ada negara-negara lain ya kayak contohnya di Asia kan makin banyak tuh yang mengadopsi kripto dengan lebih cepat dibandingkan dengan US. Ya mungkin aja kedepannya news-news dari Asia mungkin bisa lebih pengaruh. Tapi for now ya simpelnya masih US ya karena memang awalnya masih very US based dan sampai sekarang pun sebenarnya masih US based begitu ya. Hmm, ya intinya segitu aja ya dan ya kalau selain dari itunya ya memang market global in general ngikutin US semua begitu karena masih sekarang ya de factonya US masih menjadi patokan semua begitu ya. Sip. Semoga ya kalau jujur gini sih kalau menurut gue udah nggak usah terlalu banyak dipikirin kenapa US. Yang penting kita ngikutin aja. Faktanya kan keluar data US bergejolak tuh. Nah ya udah kita manfaatkan saja ilmu itu begitu. Ya nanti kedepannya bisa berubah ya bisa-bisa aja. Begitu kapan nggak tahu begitu ya. Next. Dari karyawan bermotor. Setuju bang, self reward generasi gua emang udah over. Gua malah belum pernah ambil profit buat beli sesuatu. Bahkan semenjak masuk kripto gua malah jadi seperti Sufi ya. Sangat hemat dan tidak terlalu mencintai dunia. Wah, keren ya. Nanti ajalah kalau udah beneran kaya baru beli barang-barang yang gua pengen. Makasih bang, makasih bang Toshi. Di sini gua merasa nggak aneh-aneh banget di antara perilaku teman-teman gue yang sangat hedon. Wah, bagus lah kalau lo nggak jadi kerasa kayak aneh. Karena banyak orang yang jadi, aduh bang, gue kerasnya jadi kayak aneh bang. Terus kadang-kadang ada yang pernah ngomong juga, wah jadi susah ya, jadi kadang-kadang nggak dianggap gitu sama orang lain. Kalau menurut gue udah nggak usah diperhatikan begitu ya. Orang-orang tuh, ya orang kan sangat sangat suka mengikuti status quo begitu ya, sangat mengikuti status quo supaya apa? Supaya tidak dianggap aneh, supaya tidak dikucilkan dan lain-lain. Tapi kalau lu udah nggak ada duit buat makan ya mereka nggak akan bantu lu juga begitu. Nggak ada duit buat nanti masa tua nggak ada yang mau bantu juga begitu. Jadi kalau gua sih tipe orang yang kasarnya ya fuck status quo gitu. Kenapa ya? Karena status quo nggak bisa dimakan. Status quo nggak bisa memberikan kita rumah, nggak bisa memberikan kita kenyamanan begitu ya. Dan pendapat orang terhadap diri kita itu hanya pendapat, hanya opini begitu, bukanlah fakta. Gitu. Lu takut kalau fakta, gitu. Kalau opini, who gives a shit, gitu, ya. Ya dan ya kalau menurut gue ya, kenapa generasi sekarang tuh lebih gila ya self rewardnya karena ya sosmed. Semua sekarang pakai sosmed. Zaman dulu kan orang kalau pengen sesuatu gara-gara nonton TV kan, nonton TV, wah gila ya artis ini pakai A, pakai B, wah pengen gitu ya. Kalau sekarang lu 24/7 lu ngelihat di HP semua, wah ini influencer favorit gua pakai ini nih, waduh gua pengen ya. Nah, semuanya jadi dikaitkan ke situ. Kalau lu nggak pakai ini maka lu masih belum apalah gitu. Gue juga ada termin, gue juga ya baik lagi lah. Gue udah nggak terlalu muda-muda amat. Gue juga udah nggak terlalu ngikutin orang ngomong apa gitu yang zaman-zaman sekarang. Kalau zaman gue mungkin ngomongnya, oh lu kalau belum punya ini nggak level gitu ya. Ya bullshit gitu menurut gue. Ya nggak ada seperti itu ya. Kita beli itu saat kita sudah benar-benar mampu ya. Kalau belum mampu ya jangan. Kalau maksa itu benar-benar ya kayak gue sempat lihat tuh ya ada video yang cukup viral tuh dulu. Gue lupa itu anak kuliahan atau apalah. Pokoknya ada some kind of ada kayak gathering atau apa di Bali. Wah dia malu katanya nggak bisa ikut nggak ada duit. Disuruh gadein rumah itu kan tolol pangkat 100 gitu kan ya. Gobloknya nggak main-main gitu. Tapi pada faktanya generasi ya sekarang banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena ya mungkin dari kecil ya isinya lihat sosmed terus begitu ya. Lihat sosmed yang isinya begitu yang influence-nya buruk begitu. Jadi ya mungkin masuk ke subconscious, I don't know ya. Tapi ya gua harap bagi lu yang sekarang merasa bahwa aduh kok gua kayak dikucilkan dengan cara gua yang mungkin ya dianggapnya pelit, dianggapnya wah nggak ngikutin zaman, jangan takut ya. Jangan takut karena nanti ujung-ujungnya mereka yang udah jadi habis-habisan miskin karena dengan gaya hidup yang terlalu hedon, itu mereka akan ujung-ujungnya malah sadar, oh cara lu yang bener ya. Cara lu yang bener begitu. Nah, tinggal satu aja. Jangan sampai nanti kalau udah begitu ujung-ujungnya pinjam duitnya ke lu gitu. Jadi makanya kalau invest lah apa segala macam mendingan diam-diam saja ya, semuanya diam-diam saja gitu karena ya manusia mah begitu ya, manusia tuh sangat sangat mengecewakan lah
Gitu. Jadi lebih baik semua private, semua keep it private, nggak usah flexing. Yang penting lu nyaman, lu semua kebutuhan tercukupi, begitu ya. Mantap. Sorry jadi kepanjangan nih ya. Karena gue melihat belakangan ini makin concerning ya, generasi muda zaman sekarang tuh very concerning. Dimana orang zaman dulu tuh mikirnya buat masa tua, bahkan sampai berlebihan, sampai nggak bisa enjoy the moment sekarang. Nah sekarang kebalikannya 180 derajat. Tadinya mikir semua buat masa depan, sekarang mikir untuk sekarang aja semua. Gitu ya. Next dari Bro Nurali. Nah ini yang gue suka dari Bang Toshi. Dia mau mengingatkan kita tentang menata kehidupan. Biar hidup nggak berantakan. Thanks Bang, jangan bosan untuk mengingatkan kita. Tenang, akan terus diingatkan kok ya. Mantap. Terakhir dari Kumbi Firman. Mau tanya Bang, kira-kira bear market dimulai tahun ini bulan apa atau tahun depan? Statistically speaking ya, kita nggak punya bola untuk bisa lihat masa depan ya. Tapi statistically speaking, dan ini statistik yang sebenarnya cukup mengerikan ya. Kalau diperhatikan tuh lumayan ngeri-ngeri sedap. Dia setiap cycle itu berhenti dengan very predictably ya. Setiap cycle top yang pernah ada sampai sekarang itu berhenti selalu di, sebentar ini kita bikin logarithmic dulu biar nggak susah lihatnya ya. Nah, setiap cycle yang pernah ada itu selalu berhenti di kuartal 4. Ya, kuartal 4 post halving year. Nah, post halving year itu artinya apa? Setelah halving ya. Nah, setelah halving kan di sini ya. Ya, kuartal 4 antara November atau Desember. Oktober belum pernah, tapi ya masih masuknya kuartal 4 kan. Jadi ya antara November atau Desember lah lebih tepatnya ya. Selalu di situ, November Desember, antara November Desember. Begitu. Nah, jadi ya kalau secara statistically speaking, BTC akan top di antara November atau Desember. Begitu. Tapi pasti nggak? Nggak ada yang pasti. Ada yang pasti. Dan menurut gue at some point ini teori cycle akan pecah. Begitu. Tapi kapan? We don't know. Begitu. Ya, tapi for now semua masih berjalan sesuai dengan teori cycle. Begitu. So, ya if it ain't broke, don't fix it. Gitu. Kalau nggak rusak, jangan lu coba bener-benerin. Yang ada malah hancur lagi sendiri. Begitu. So, jawabannya adalah secara teori cycle, secara statistik, ya di bulan November atau Desember. Begitu. Tahun depan bisa nggak? Beberapa alts bisa. Kayak ambil contoh ya. Luna. Luna itu lebih panjang ya. Luna, walaupun sekarang udah hancur Luna ya. Luna USD nih. Kita cek di mana ya. Coba. Yang paling panjang. Nah di sini ya. Kita bisa lihat Luna USD itu cycle topnya di sini. Di Maret 2022, berarti berapa bulan tuh lebih lama? Kan 3 bulanan lah kurang lebih ya, 3 bulanan lebih dikit lah mungkin ya. Nah tapi gini, ini yang kadang-kadang bisa menjadi serem juga gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin berpikir, wah mana bear market, lihat aja tuh, masih ada tuh alts ABC yang mungkin masih naik. Iya ABC, dari berapa juta, yang lain udah hancur, gitu udah masuk ke bear market. Nah itu yang kadang-kadang bias seperti itu yang serem. Begitu. Jadi ya kalau gua akan ngambil yang statistiknya sudah sangat kuat sekali aja. Gitu, antara November atau Desember. Jadi sekali lagi, bukan berarti setelah November Desember kita pasti akan dump semua langsung terjun payung. Enggak juga. Ada beberapa yang bisa lanjut. Dan ada juga beberapa yang malah lebih cepat. Kayak Cardano nih. Cardano itu kita bisa lihat di sini ya. Dia itu all time high-nya, cycle top-nya duluan. Dia di Agustus. Sementara BTC masih ada beberapa bulan lagi. Di November baru dapat cycle top. Begitu. Ya, jadi sekali lagi statistik cycle teori cycle ini lebih ke BTC. Odds akan mengikuti tapi bisa saja overshoot, bisa juga kecepatan all time high-nya atau cycle top-nya kecepatan. Begitu ya. Sip. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk jawab bukan tanya jawab ya, untuk ya bagian bahas pertanyaan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan jangan lupa ya, ini gue nyaris lupa nih ya. Untuk event Margex ini masih sampai tanggal 10 Juli ya. Ini masih kurang 2 orang lagi sih sebenarnya untuk bisa dibagikan si prize poolnya ya. Dan juga kurang 250.000 lagi ya. Ini karena harus totalan tuh 1 juta. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan ya masih ada beberapa hari lagi ya. Dan ya tentunya lebih cocok buat orang-orang yang udah intermediate sampai ke advance lah ya. Jadi jangan dipaksakan juga, lu belum ngerti tapi maksain itu juga bahaya gitu ya. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Dan ya selanjutnya kita tinggal langsung dengar aja pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah,
Yang menarik dari Margex, mereka ini sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya, quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition sekali lagi 1000 USD dalam bentuk price pool dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri, ya mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ini apa namanya, ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000. Nah, itu akan 20%-nya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu. Begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ya ingin apa namanya, ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya dan seterusnya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Margex. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Belum ada SATA futures, tapi kemarin dia rally sebesar 2,39% dan membuat higher high, which is quite good ya. Nah, untuk posisi spotnya, karena dia reclaim MA50, maka buy limitnya ada di MA50, lalu juga ada di MA20, plus yang terakhir di angka 2,1387. Next, Cardano. Untuk Cardano, kita bisa di sini ya, posisi shortnya, ya sangat sayang sekali nggak kena target TP. Jadi ya sudah berarti kena cut loss ya. Nyaris tapi nggak kena ya. Jadi posisi long profit, posisi shortnya sayangnya enggak. Nah, untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim di MA20 maka ya ada di MA20, lalu ada di angka 0,571 dan di angka 0,5347 ya. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI kemarin sudah kebuka posisi short ya dan masih boleh dipertahankan karena ya masih ke-reject oleh BSB dan juga ketahan oleh 2,9209 ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan ya kalau paling konservatif di sini ya. Di angka 2,8735, kalau yang lebih agresif ya di MA20 gitu ya. Untuk posisi spotnya ada di MA20, lalu juga ada di angka 2,5994 dan juga di 2,4109 ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT pada hari ini, gue ingatkan lagi ya, event Margex sampai tanggal 10 Juli buat lo tertarik silahkan bisa ikutan ya. Dan juga sebelum kita tutup, ya kita gak pernah lupa ya, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, itu 3 golden rules itu bukan cuma asal ngomong ya. Tapi itu adalah 3 hal yang paling sering yang gue lihat yang bikin orang hancur-hancuran. Begitu, termasuk gue juga gitu ya. Ya belajar dari kesalahan, dan belajar juga dari kesalahan teman-teman gue gitu ya. Ya, jadi gue harap itu nggak cuma masuk kanan keluar kiri ya.
Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.